Oke, kembali lagi dengan saya di kelas geografi. Pada bab kali ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial berhubungan dengan status sosial seseorang di masyarakat yang bergerak secara vertikal maupun horizontal. Seseorang dapat mengalami mobilitas sosial sehingga keadaan sekarang atau saat ini akan berbeda dengan keadaan di waktu yang akan datang. Nah, dalam bab ini kita akan belajar dulu mengenai interaksi sosial dan status sosial. Kemudian selanjutnya dibahas tentang mobilitas sosial yang meliputi pengertiannya, bentuk-bentuknya, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, cara dan saluran mobilitas sosial, serta dampak dari mobilitas sosial itu sendiri. Oke, untuk materinya mari kita simak video berikut ini. Interaksi sosial dan status sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik sosial berupa aksi saling memengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, serta antar kelompok. Kemudian, status sosial. Di masyarakat memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Selanjutnya yang kedua, mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Sedangkan menurut Michael S. Basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial meliputi yang pertama, mobilitas sosial horizontal, kemudian mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi, serta mobilitas sosial geografis. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Misalnya, Pak Surya merupakan guru bahasa Inggris di SMA. Akibat tidak cocok di tempat kerjanya, ia memutuskan untuk pindah menjadi guru bahasa Inggris di SMK. Kemudian selanjutnya, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal ini meliputi mobilitas sosial vertikal ke atas atau perpindahan ke kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan mobilitas sosial vertikal ke bawah atau perpindahan ke kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Selanjutnya, mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas sosial antar generasi yaitu mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya, generasi ayah, ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Sedangkan mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas yang terjadi dalam satu kelompok generasi yang sama. Misalnya, status anak ketiga lebih tinggi dibanding kedua kakak dan orang tuanya. Kemudian, mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Oke, selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama,
faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu status sosial, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan situasi politik. Oke, yang pertama, status sosial. Seseorang ketika lahir telah memiliki status sosial tertentu, dan ia berhak memilih atau mengubah status sosial yang diterimanya. Oke, kemudian keadaan ekonomi. Setiap individu memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda. Dorongan untuk memperbaiki keadaan ekonomi menjadi salah satu pendorong mobilitas sosial. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk terkadang tidak diimbangi dengan penyediaan kebutuhan sehingga menjadi beban masyarakat. Akibatnya, tingkat kesejahteraan bisa jadi berkurang. Yang terakhir, situasi politik. Situasi politik suatu negara yang stabil memungkinkan penduduknya melakukan mobilitas sosial vertikal maupun horizontal. Oke, selanjutnya faktor penghambat mobilitas sosial meliputi diskriminasi ras dan agama, diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi kelas sosial, kemiskinan, dan perbedaan jenis kelamin. Yang pertama, diskriminasi ras dan agama. Diskriminasi atau perbedaan ras dapat menimbulkan perbedaan status sosial. Diskriminasi ini akan menghambat mobilitas sosial akibat akses suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang cenderung dibatasi. Kemudian, diskriminasi kelas. Contohnya, pada masa penjajahan Belanda, sekolah formal tidak dapat diikuti anak-anak dari rakyat biasa. Mereka yang boleh bersekolah hanya keturunan Belanda, warga asing, dan kaum bangsawan pribumi yang didukung pemerintah kolonial. Selanjutnya, pengaruh sosialisasi kelas sosial. Sosialisasi adalah proses ketika seorang anak belajar berpartisipasi menjadi anggota masyarakat. Kelas sosial seseorang dapat menjadi tempat individu berkembang dan mengalami proses sosialisasi. Selanjutnya, kemiskinan. Kemiskinan dapat membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Misalnya, seseorang memutuskan tidak melanjutkan sekolah karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya. Situasi seperti ini membuat seseorang sulit melakukan mobilitas vertikal ke atas. Oke, yang terakhir, perbedaan jenis kelamin. Status sosial jenis kelamin tertentu seharusnya tidak lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin yang lain. Namun, pada kenyataannya di masyarakat, perbedaan jenis kelamin dapat mempengaruhi terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan untuk maju. Oke, yang keempat, cara dan saluran mobilitas sosial. Cara mobilitas sosial. Yang pertama, perubahan standar hidup. Kenaikan penghasilan seseorang dapat meningkatkan standar hidup secara ekonomi. Yang kedua, perubahan tempat tinggal. Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, perubahan tingkah laku. Agar mendapatkan status sosial lebih tinggi, orang berusaha menaikkan status sosialnya dengan mempraktikkan bentuk-bentuk tingkah laku dari kelas sosial yang lebih tinggi. Yang keempat, pernikahan. Peningkatan status sosial ke tingkat yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui pernikahan. Misalnya, seorang dari keluarga sederhana menikah dengan orang dari keluarga kaya dan terpandang di masyarakat. Pernikahan ini dapat menaikkan status orang tersebut. Yang terakhir, bergabung dengan organisasi tertentu. Seseorang dapat meningkatkan statusnya dengan melibatkan diri dalam salah satu organisasi tertentu. Misalnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan bergabungnya menjadi anggota DPR, dapat meningkatkan status sosial seseorang tersebut. Kemudian selanjutnya, saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial meliputi yang pertama, angkatan bersenjata. Organisasi angkatan bersenjata dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Kemudian, lembaga keagamaan. Agama dianggap sebagai lembaga yang luhur dan penting dalam masyarakat. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sekolah umumnya menjadi saluran yang nyata untuk mobilitas vertikal ke atas. Selanjutnya, organisasi politik. Organisasi politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi anggotanya. Yang kelima, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi memiliki peranan penting sebagai saluran gerak sosial vertikal ke atas.
Yang keenam, organisasi keahlian. Organisasi keahlian dapat menjadi wadah bagi orang-orang dengan keahlian tertentu. Dan yang terakhir, saluran perkawinan. Perkawinan dapat menjadi saluran mobilitas seseorang. Seseorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan dihormati karena pengaruh pasangannya tersebut. Oke, yang terakhir, dampak mobilitas sosial. Dampak ini meliputi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif mobilitas sosial, yang pertama, mau berusaha untuk maju. Seseorang akan bermotivasi atau berusaha untuk maju atau berprestasi karena ada kesempatan untuk berpindah status sosial ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Mobilitas sosial dapat mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Misalnya, perubahan sosial di Indonesia dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Kemudian dampak negatif dari mobilitas sosial meliputi yang pertama, menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Kemudian, merenggangnya hubungan, menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi, menimbulkan konflik antar kelas, menimbulkan konflik antar kelompok, dan yang terakhir, menimbulkan konflik antar generasi. Oke, sampai di sini untuk materi kali ini. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.